Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bagus Saputra, guru SMA Negeri 1 Karanggede, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual setelah mempelajari modul 1.4 calon guru penggerak tentang budaya positif, yaitu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mari kita kenal dulu apa itu yang dinamakan restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, juga diharapkan meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya dan memotivasi murid untuk terus muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena faktor takut ataupun faktor mengharapkan imbalan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, terdapat 3 langkah penting dalam melakukan segitiga restitusi. Ya, namanya saja adalah segitiga. Segitiga itu terdiri 3 sisi, maka dalam pembinaan terhadap murid kita harus mengedepankan 3 sisi tersebut. Sisi yang pertama atau langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang keempat adanya menanyakan keyakinan. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana langkah kita dalam menstabilkan identitas dari peserta didik? Menstabilkan identitas yaitu dilakukan pada segitiga restitusi, yaitu pada bagian dasar segitiga, yaitu dengan jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka untuk mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional, tentu saja. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk penyelesaian masalahnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya tersebut. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan
mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan termotivasi secara internal dan bukan paksaan, dan selanjutnya bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Berikut adalah sketsa atau gambaran tentang segitiga restitusi. Paling dasar atau paling utama yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada murid itu bukan bersifat pertanyaan yang mengintegrasi sifatnya atau menekan terhadap murid, tetapi berusaha untuk menggali motivasi internal dari murid tersebut. Seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, tentu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bapak pun juga sering melakukan kesalahan tersebut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah teori tentang langkah-langkah yang dilakukan segitiga restitusi. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita dalam mengaplikasikan atau menerapkan segitiga restitusi ini terhadap permasalahan yang sering kita temui dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran bersama murid di sekolahan atau di kelas kita. Oleh sebab itu, pada slide berikutnya saya akan menampilkan sebuah demonstrasi atau sebuah pengaplikasian dari segitiga restitusi ini dalam beberapa kasus yang saya temukan dalam keseharian saya pada waktu menjadi seorang pendidik tentu saja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melihat video kolaborasi saya dengan murid, saya akan sampaikan kasus pertama, yaitu di mana Diva adalah salah satu siswi kelas 11 yang berprestasi. Pada hari Senin, dia menemui Pak Bagus, dan tidak biasanya si Diva ini menemui Pak Bagus. Usut punya usut, ternyata si Diva ini curhat karena baru saja dia bersitegang dengan salah satu teman kelompoknya dalam tugas proyek yang diminta Pak Bagus. Berdasarkan keterangan si Diva, mereka bersitegang karena salah satu teman kelompoknya kurang berkontribusi dalam tugas proyek tersebut. Alhasil, nilai kelompok tersebut kurang optimal. Hal tersebut wajar karena si Diva merupakan ketua kelompok. Kemudian, Pak Bagus dan Diva terlibat dalam percakapan untuk menemukan solusi atas permasalahan melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Dan pada akhirnya, si Diva menemukan restitusi atas permasalahannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berikut adalah video percakapan antara Pak Bagus dan Diva. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Diva, silahkan duduk. Selamat siang ya Pak. Selamat siang Mbak Diva. Tumben ketemu dengan Bapak, ada apa ya? Maaf ya Pak sebelumnya kalau saya agak kesal. Kesal kenapa ya kalau Bapak boleh tahu? Sebenarnya saya tuh agak gak terima Pak sama nilai proyek saya yang cuma segitu. Oh, kaitan dengan nilai yang sudah saya sampaikan di kelas tadi. Iya Pak. Kalau boleh tahu Mbak Diva dalam kelompok itu sebagai apa ya? Saya sebagai ketua Pak, saya sudah capek-capek supaya tugas ini optimal. Gara-gara teman saya yang kurang kontribusi, nilainya jadi segitu. Jadi Mbak Diva ini sebagai ketua tugas proyek kemarin. Iya. Terus ada teman Mbak Diva yang tidak berkontribusi di situ.
Jadi Bapak sebelumnya itu mengapresiasi Mbak Diva sebagai ketua proyek ini ya, sudah melaksanakan tugas dengan baik. Lalu kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu itu, Mbak Diva? Ya saya marahi lah Pak, kan gara-gara dia kelompok kami nilainya jadi segitu. Oh gitu ya. Oke, untung cuman kamu marahi ya dia ya. Iya. Ya mungkin saja kan kamu bisa bertindak lebih parah dari itu kan. Ya sebenarnya Bapak itu dalam menilai itu tidak hanya secara berkelompok saja, tetapi juga Bapak melihat secara per individu orangnya. Gitu ya. Oke. Coba Bapak bukakan ya nilai dari tugas proyek kemarin. Ya biar kamu tahu nanti per by name-nya itu seperti apa. Jadi memang di kelas Bapak menyampaikannya itu secara global ya, kelompok yang terbaik itu siapa, kan itu bawahnya siapa, gitu nggih. Nah sekarang coba kita buka. Oke, saya bukakan dulu ya filenya. Gimana ya? Nah ini seperti ini. Ya ini file Excel-nya dan ini ada beberapa indikator di situ ya. Nah, ada isi kontennya, ada performanya, ada YouTube-nya juga ya. Kamu di YouTube seperti itu. Nah, coba kamu lihat ya nilaimu seperti ini. Nah, wah, alhamdulillah, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Mbak Diva. Lalu untuk kegiatan kelompok kedepannya, Mbak Diva akan seperti apa ini? Saya harap sih saya nggak akan marah-marah lagi Pak gara-gara teman saya. Ya, sebaiknya seperti itu ya Mbak Diva. Marah-marah itu tidak baik. Ya. Jadi, adakah keyakinan atau prinsip yang bertentangan dengan tindakanmu tadi itu? Mungkin saya kurang menghargai orang lain Pak. Oke, bagus Mbak Diva ya. Iya, setiap orang itu ya, setiap anggota kelompok kita itu memiliki kemampuan dan motivasi yang berbeda-beda tentu saja ya. Nah, sebagai ketua kelompok ya, kita sudah seharusnya itu lebih bijaksana ya dalam menghadapi anggota kelompok kita. Ya, tentu saja marah-marah itu bukan solusi yang terbaik ya. Marah-marah itu malah bikin kita itu tambah capek karena energi kita itu terbuang di situ ya. Dan tidak ada gunanya, saya kira seperti itu. Itu ya Mbak Diva ya. Iya Pak. Nah, ibaratnya itu kita dalam sehari-hari itu dalam perjalanan menuju ke suatu tempat wisata itu Mbak Diva. Mbak Diva suka kan kalau ke tempat wisata? Iya Pak, suka. Suka sekali kan? Iya. Nah, kira-kira biar nih ya, biar perjalanan menuju tempat wisata itu aman, nyaman, dan bisa selamat sampai tujuan, apa yang kita butuhkan Mbak Diva? Bis Pak, bis yang bagus. Oke, bagus Mbak Diva, bis yang bagus ya. Jadi seumpamanya ya, kita dalam perjalanan menuju ke suatu objek wisata seperti itu dengan menggunakan armada bis ya seperti itu. Nah, kira-kira dalam suatu ini ya, suatu lingkup perjalanan itu, kira-kira di posisimu kamu itu sebagai apa dalam perjalanan itu? Sebagai penumpangnya kah, sebagai sopirnya, sebagai keneknya, atau sebagai mungkin alat transportasinya seperti itu? Saya sebagai supir Pak, kan saya yang mengendalikan kelompok itu Pak. Ya, bagus Mbak Diva. Jadi seperti itu ya. Jadi sebagai seorang ketua kelompok itu seperti halnya kita itu seperti seorang sopir ya. Jadi harus bisa mengendalikan dan bisa memberikan arahan. Jadi kalau ada sesuatu di jalan, misal gini, kalau di suatu perjalanan nanti ya, nah itu ternyata kok ada bagian yang kurang nyaman ya, mungkin shocknya, mungkin juga mesinnya itu kurang nyaman dalam perjalanan, tersendat-sendat seperti itu. Nah, apa yang kamu lakukan coba? Mungkin saya berhenti dulu, terus saya cek apa yang salah, habis itu baru saya perbaiki Pak. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kita nggak mungkin kan dalam kelompok itu atau dalam perjalanan itu di bis itu ya ada yang kurang nyaman itu kalau kita teruskan. Nah, itu bisa-bisa kita bisa celaka kan seperti itu. Iya. Nah, sama halnya dengan kita berkelompok. Kita juga nggak bisa dalam kelompok itu ada sesuatu hal yang kurang nyaman di kelompok itu kita cukup biarkan saja seperti itu apa adanya. Seperti itu. Nah, kita harus lebih bijak seperti itu. Nah, Mbak Diva, jika kita sebagai ketua kelompok ya, terus saja kita harus bijaksana ya. Nah, itu. Apakah kamu bersedia Mbak Diva untuk bersikap demikian Iya ke depannya? Pak, saya bersedia. Oke.
bagus. Bapak senang sekali atas jawabanmu. Lantas kira-kira kedepannya apa yang mungkin bisa kamu perbaiki agar kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi ke depannya kalau berkelompok lagi? Mungkin saya harus lebih bisa berlatih, Pak. Oke ya, kamu sudah menemukan satu solusinya. Iya. Itu ya, kita harus bersabar ya. Memang sebagai ketua itu sabarnya itu harus ekstra seperti itu. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa digunakan sebagai solusi ke depannya. Saya cari tahu dulu kenapa teman saya itu kurang berkontribusi, kan siapa tahu ada masalah. Oke, boleh. Ada lagi? Mungkin saya juga ngajak diskusi teman-teman saya untuk cari solusi. Sebagai ketua sendiri, saya juga harus membagi rata tugas-tugas kelompok ini. Bagus. Sebagai ketua juga, saya mungkin harus mendorong anggota saya untuk lebih berkontribusi, Pak. Kalau memang nggak bisa, mungkin saya minta usul untuk rolling kelompok. Oke, boleh. Ada lagi? Kalau nggak bisa lagi, mungkin saya minta tolong Bapak untuk memberikan masukan kepada teman saya yang kurang berkontribusi itu. Oh gitu ya, oke. Luar biasa sekali Mbak Diva ya, itu solusinya udah banyak sekali. Jadi kita punya masalah, kita coba cari solusinya dengan menggunakan restitusi, itu ya, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang hanya buang-buang energi, hanya sia-sia seperti itu. Oke, bagus sekali Mbak Diva, Bapak sangat bangga padamu ya. Sudah banyak sekali yang sudah kamu temukan di sini, gitu ya. Saya juga berterima kasih karena kamu ada masukan buat saya ya untuk rolling kelompok itu, yang mungkin saja bisa saya aplikasikan nanti waktu kelompokan project selanjutnya, ataupun juga apa tadi, untuk memberikan motivasi masukan kepada salah satu teman kita tadi ya. Iya, Pak. Ya mungkin saya bisa agendakan itu ya untuk memanggil yang bersangkutan seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup ya Mbak Diva. Gitu. Bagaimana perasaanmu setelah kita ngobrol ya? Saya jadi lega Pak, saya juga senang. Terima kasih ya Pak untuk masukan-masukannya. Iya, oke. Terima kasih juga Mbak Diva ya atas sudah meluangkan waktu, sudah ngobrol, kita saling. Ya itu juga bisa membuat masukan buatmu, juga bisa membuat masukan buat saya ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi Mbak Diva? Saya kira segitu dulu ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Bapak berharap sebelum kamu melanjutkan pembelajaran di kelas ya, Bapak berharap semoga kamu ke depannya itu menjadi sosok ketua kelompok yang hebat, yang mau peduli dengan anggotanya dan lebih bijaksana. Saya yakin kamu nanti ke depannya itu menjadi pemimpin, entah pemimpin perusahaan, entah pemimpin usaha, atau entah menjadi pejabat ya, kamu akan menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Oke. Ya, mungkin kalau sudah cukup ya, mungkin kita akan sambung lagi dengan obrolan yang lain ya Mbak Diva ya. Oke. Terima kasih, boleh kembali ke kelas ya untuk melanjutkan pembelajaran. Untuk kembali ya Pak. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Riana Ayu Pitaloka dari kelas 11-1. Saya merasa lega dan senang setelah berdiskusi dengan Pak Bagus untuk mengendalikan amarah saya dan menghargai orang lain. Saya sadar saya harus belajar bersabar dan menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah kasus kedua, masih sama penerapan segitiga restitusi untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk kali ini dengan Mas Agung dari kelas 11-1 juga, dimana pada saat kegiatan pembelajaran Pak Bagus ia sesekali tertidur di kelas, sehingga Pak Bagus selalu harus membangunkan dan mengingatkan untuk fokus kembali dalam pembelajaran. Karena dirasa upayanya tidak berhasil, maka Pak Bagus mencoba untuk memanggil Mas Agung pada jam istirahat, sehingga Pak Bagus berusaha untuk mengkonfirmasi dan memperbaiki atas kejadian tersebut dengan prinsip segitiga restitusi. Dan berikut adalah video percakapan antara Pak Bagus dan Agung.
Waalaikumsalam. Mas Agung. Silahkan duduk Mas Agung. Ada apa ya Pak mencari saya? Oh, gini Mas Agung. Bapak sebenarnya itu hanya mau ngobrol sama kamu, gitu ya. Kira-kira hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Enggak gini Mas Agung, Bapak itu hanya khawatir sama kamu, gitu ya. Karena apa? Karena akhir-akhir ini Bapak lihat itu di kelas kamu sering tertidur di kelas. Benar ya seperti Iya. itu ya? Iya Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Pak kalau saya itu karena saya ngantuk. Iya, nggak apa-apa Mas Agung ya. Kira-kira kalau sebagai seorang pelajar kita tertidur di dalam kelas pada waktu pembelajaran itu suatu kesalahan bukan Mas Agung? Iya Pak, itu adalah sebuah kesalahan saya Pak. Oh iya, tidak apa-apa Mas Agung ya. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, gitu ya. Tetapi Bapak juga sering sekali melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu bagaimana kita itu bisa mau belajar dan move on untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Betul tidak Mas Agung? Betul Pak. Oke, seperti itu. Sebenarnya itu ya, kamu itu sebenarnya anak yang baik, anak yang sopan. Soalnya tadi itu ya, kamu bisa mengakui kesalahanmu dengan meminta maaf ke Pak Guru, kan seperti itu. Bapak senang sekali mendengarnya Mas Agung, gitu ya. Tinggal kita cari solusinya ini ya. Solusinya kira-kira nanti ke depannya biar Mas Agung itu tidak tidur lagi di kelas, biar semangat lagi di kelas, itu seperti apa. Mas Agung siap untuk mencari solusinya? Iya Pak, siap. Oke. Bapak mau bertanya Mas Agung di sini ya. Kira-kira Mas Agung itu bisa tertidur atau mengantuk di saat KBM saya itu kenapa ya? Ya sebelumnya itu saya itu habis latihan Pak. Nah, Ya. habis latihan itu saya itu lanjut begadang main HP sampai malam. Oke. Jadi kalau tertidur di dalam kelas itu sesuai keyakinan kelas kita tidak Mas Agung? Tidak Pak. Oh iya, menurut kamu keyakinan apa atau keyakinan atau prinsip di dalam pembelajaran kita, di dalam kelas kita itu yang sudah kamu langgar Mas Agung? Disiplin Pak. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak Mas Agung? Sangat penting Pak. Oke, benar Mas Agung ya. Jadi disiplin itu sangat penting ya. Disiplin itu dengan kita bergaya hidup disiplin ya, dimanapun kita berada, terutama di sekolahan, itu kita bisa nanti melatih diri kita menjadi orang yang lebih menghargai orang lain, lebih teratur kita dalam menjalani kehidupan, dan yang paling penting adalah dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Itu menurut kamu itu kalau tertidur di dalam kelas itu kira-kira itu waktumu terbuang tersia-sia enggak dalam pembelajaran? Soalnya saya melewatkan waktu ilmu yang disampaikan oleh Bapak. Oke, baik Mas Agung. Lantas bagaimana ya cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut? Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi main HP dan lebih aktif dalam kegiatan di kelas. Oke, bagus sekali Mas Agung ya. Kamu sudah menemukan solusinya ya atas masalahmu, dan kamu nanti bisa memperbaiki kesalahanmu ini biar nanti di dalam pembelajaran saya itu lebih aktif gitu ya, lebih semangat lagi. Siapa? Jadi sebenarnya Mas Agung ya, kita itu ya sebagai manusia itu alangkah baiknya ya, anjuran dokter juga anjuran Nabi. Nah, gitu. Itu sebaiknya kalau malam itu kalau bisa tidur itu antara mulai tidur jam 9 ya, maksimal jam 10. Gitu ya. Karena apa? Mas Agung udah tahu ini ya, udah diajari di biologi juga kan, tentang sistem pencernaan ya. Jadi ya di waktu-waktu itu sistem pencernaan itu ya jam 10 ke atas ya, 10 ke atas itu sistem pencernaan kita itu sedang bekerja Mas Agung. Gitu ya. Dimana sistem pencernaan ini bekerja untuk menghasilkan hormon-hormon atau energi ya, untuk yang kita bisa gunakan di esok harinya gitu, saat kita beraktivitas di keesokan harinya gitu. Jadi kalau misal Mas Agung ini kok begadangnya itu terlalu larut malam, nah maka di situ juga ikut bekerja sistem pencernaan kita. Alhasil apa? Energi yang seharusnya digunakan untuk besok itu langsung seketika dipakai saat Mas Agung ini begadang ya, main HP terutama seperti itu ya. Main HP itu butuh energi, mata kita apalagi waktu malam ya, cahaya kurang, nah itu energinya juga butuh ekstra
Benar tidak Mas Agung? Benar Pak. Benar kan ya? Jadi seketika hasil dari sistem pencernaan kita itu langsung dipakai untuk menyuplai energi di waktu kita begadang tadi. Alhasil apa Mas Agung? Alhasil pada waktu bangun tidur esok harinya, maka tubuh kita itu terlihat lemas ya, lesu. Benar seperti itu enggak? Benar. Tertidur di kelas seperti itu, sampai tidur di kelas seperti itu ya. Ya seperti itu. Karena apa? Ya tadi energinya itu sudah kepakai waktu Mas Agung begadang seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasan. Iya. Penjelasannya. Saya menyesal sering begadang dan tidur larut malam. Ya karena itu saya sering tidur di kelas. Iya. Oke ya, Bapak sangat bangga pada Mas Agung karena Mas Agung sudah tahu masalah Mas Agung ya, sudah mau memperbaiki dan sudah tahu solusinya seperti apa. Itu nggih. Gitu. Saya harap Mas Agung akan lebih baik lagi melakukan pembelajaran yang ada di kelas. Itu ya. Ya. Oke, siap Mas Agung? Siap. Oke, terima kasih. Saya kira cukup itu saja Mas Agung. Ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Bagus? Sudah Pak. Sudah cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, mungkin nanti kita ngobrolnya bisa disambung ya lain waktu lagi. Oke, terima kasih Mas Agung atas waktunya ya. Boleh kembali ke kelas ya untuk melanjutkan KBM. Baik Pak, saya izin melanjutkan KBM dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Alia Rahman dari kelas 11-1. Yang pertama, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Bagus. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Bagus telah memberi pencerahan kepada saya untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan saya. Yang ketiga, saya akan menaati peraturan kelas saya yaitu disiplin. Saya akan lebih disiplin lagi dan tidak akan tidur di kelas. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dari teori-teori slide yang sudah saya sampaikan tentang penerapan segitiga restitusi dan video aksi nyata percakapan antara saya dengan beberapa siswa, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dengan langkah-langkah pendekatan segitiga restitusi dalam pembinaan terhadap murid, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang lebih merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi diharapkan kita untuk dapat menuntun bukan untuk menghukum, untuk dapat mendidik bukan untuk menghardik, dan berusaha memberikan harapan tanpa merendahkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.